정말 이런 목적이 뭐냐고요. 우와, 빈센주다. 시공하실 때 자비롭다, 이 남자. 헛소리라고 지랄이야. 네 명령을 받은 깡패 박석두가 불륜 상대인 관리팀 김모란 찾아 파티에도 쌍밀어. 이게 나주랍니다. 아이 스톱! 스톱! 아이 스톱! 비가 엄청나게 오네. 네? 아까부터 급한 전화가 오는 것 같던데 알디오 90. Chaeyoung yang baru saja tiba di kedai itu terkejut ketika melihat banyak orang yang berkumpul di sekitarnya karena adanya kecelakaan. Dan yang membuat dia semakin shock ialah ketika melihat korban kecelakaan yang meninggal di sana merupakan ayahnya, yaitu Hong Yoo-chan. Sementara Vincenzo dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di sana. Lalu untuk Pak Hong sendiri berada di kamar jenazah ditemani Chaeyoung yang merasa sangat menyesal karena dia belum sempat meminta maaf kepada sang ayah. Di saat Chaeyoung sedang dalam keadaan berduka dan bersedih atas meninggalnya sang ayah, ada berita yang membuatnya semakin shock, di mana Hong Yoo-chan difitnah menerima imbalan dari setiap kasus yang diterimanya dan dianggap sebagai pengacara yang melanggar etikat hukum. Duka mendalam menyelimuti semua orang yang mengenal Pak Hong, termasuk semua penghuni Plaza Geumga dan orang-orang yang pernah dibela olehnya. 변호사님, 제가 열쇠. Akan tetapi, kesedihan itu tidak berlaku bagi Bu Choi, para petinggi Wusang dan Babel. Mereka begitu menikmati berita kematian Pak Hong dan difitnah yang telah dibuat kepadanya. Mereka juga senang karena RDU 90 kini sudah dilegalkan di Korea, bahkan siap untuk didistribusikan ke luar negeri. Hari-hari mulai berlalu, Chaeyoung yang masih tak percaya ayahnya telah pergi selamanya, terus mengenang masa-masanya saat masih bersama sang ayah. Setelah itu, Chaeyoung membereskan semua barang-barang ayahnya yang berada di firma hukum Jipuragi dan dia akan berniat menutup firma itu. Nam Jo-sung yang merupakan asisten Pak Hong merasa sedih dengan keputusan itu. Namun, dia juga tidak bisa memaksakan kehendak dari Chaeyoung. Sementara itu, para penghuni plaza yang mengetahui jika firma hukum Jipuragi akan segera ditutup merasa sangat bingung bagaimana kelanjutan mereka di plaza. Siapa yang akan membantu mereka di sana mempertahankan plaza itu? Ada yang masih berharap jika Vincenzo membantu mereka, namun ada yang masih saja belum mempercayainya. Scene lalu akan berganti ke rumah sakit, di mana Chaeyoung sedang menjenguk Vincenzo yang tak kunjung sadar dari kecelakaan kemarin. Di sana, Chaeyoung berkeluh kesah jika yang dialami Vincenzo dan ayahnya bukanlah kecelakaan. Seketika itu, Chaeyoung pun terkejut saat Vincenzo menjawab keluh kesahnya tersebut. Ternyata Vincenzo sudah sadar dan dalam keadaan yang sehat. 인지장애는 없는지. 그럼 나 좀. Setelah itu, mereka pun pergi ke makam Pak Hong untuk memberikan penghormatan terakhirnya. 왜요, 변호사님? 얼마 전에
홍차영 정신진내가 말 못하게 되면 변호사님이 대신 전해. 이 소리 들으면 집중도 잘. Setelah dari pemakaman, Vincenzo menuju ke Plaza Geumga dan disambut penuh harapan oleh para penghuni yang mempertanyakan masa depan Plaza Geumga setelah tidak adanya Pak Hong. Di sini, Vincenzo pun langsung marah kepada mereka karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas itu semua. Tak berselang lama, Pak Seok-do dan para anak buahnya pun datang dan senang ketika melihat perseteruan antara Vincenzo dan para penghuni Plaza karena itu menjadi peluang besar baginya untuk mengambil alih Plaza Geumga. Namun, seperti biasa, Vincenzo hanya santai-santai saja menanggapi perkataan tersebut. 첫눈에 붙는 날 너 그 밑에 묻어줄게. Di sisi lain, saat Chaeyoung sedang di jalan, dia mendengar berita jika telah ditemukan mayat di pinggir pantai. Dan setelah diidentifikasi, mayat tersebut merupakan Yu Min-chul, peneliti farmasi Babel yang melarikan diri. Dia juga difitnah telah melakukan bunuh diri yang membuat Chaeyoung merasa semakin emosi. Ia pun lalu menuju ke firma hukum Wusang untuk mengundurkan diri dari sana. Awalnya, Pak Han keberatan dengan pengunduran diri dari salah satu pengacara handalnya. Namun, ketika Bu Choi datang, dia malah menyuruh Chaeyoung pergi dan membiarkannya untuk meninggalkan Wusang. Lalu, Pak Han pun meminta agar semua fasilitas yang diberikan Wusang agar segera dikembalikan. Dan Chaeyoung pun langsung mengembalikan semuanya. 손가락에 힘도 안 들어가니까. 펴주셔서 감사합니다. Ketika Chaeyoung membereskan semua barang-barangnya, Jang Junwo tidak terima dan terus mendesak agar Chaeyoung tidak meninggalkan Wusang. Namun, keputusan dari Chaeyoung sudah bulat untuk keluar dari Wusang. Malam harinya, ketika Vincenzo sedang menenangkan dirinya di kamar, dia mendengar sebuah berita yang memfitnah Pak Hong dan RDU 90 segera diluncurkan di Korea. Seketika itu juga, dia pun langsung emosi sejadi-jadinya. Dari sinilah sifat asli mafianya kembali muncul dan langsung menuju ke tempat kecelakaan yang merenggut nyawa Pak Hong untuk mencari clue. 고메오씨. 지금 당장 필요한 게 있습니다. Di sisi lain, Chaeyoung berniat akan kembali membuka firma hukum Jipuragi dan dengan semangat dia memberikan kartu nama kepada semua penghuni Plaza. Namun, baru saja melakukan pembukaan, Chaeyoung langsung dijemput oleh polisi atas tuduhan masuk ke rumah Jang Han-seok, pemimpin Babel, dan menerornya. Ternyata ada sebuah kejadian yang membuat Jang Han-seok ketakutan saat masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat banyak suntikan yang menancap di bantal tidurnya. Untuk itu, Bu Choi pun langsung memanipulasi orang yang meneror pemilik Babel itu dan mengkambing hitamkan Chaeyoung sehingga Chaeyoung lah yang dibawa ke kantor polisi. Nam Jo-sung yang merasa khawatir dengan keadaan Chaeyoung langsung mendatangi Vincenzo untuk meminta bantuan agar segera membebaskan Chaeyoung. Namun di sini, Vincenzo menolak dan mengatakan jika Chaeyoung pasti akan bebas dengan caranya sendiri. Tak berselang lama, Vincenzo pun mulai memikirkan Chaeyoung kenapa dia tak kunjung bisa membebaskan dirinya sendiri. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk membantu Chaeyoung bebas dari kepolisian. Para polisi yang sudah mengetahui jika ini semua adalah manipulasi dari Bu Choi tetap bersikukuh menangkap Chaeyoung walaupun Jang Junwo sudah membelanya. Dan ketika Vincenzo datang dengan membawa bukti jika pada malam hari itu Chaeyoung tidak pergi kemana-mana, maka para polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan membebaskan Chaeyoung. 집 앞 편의점 외부 CCTV 녹화 영상입니다. 변호사입니다. 홍차영 씨의 대리인이고요. 알았어. 긴장이 풀리니까 배가 너무 고파. 일단 식사부터 먼저. It's like 24 hours, so you... Setelah bebas, mereka menuju ke coffee shop untuk mengobrol. Di sini Chaeyoung memiliki feeling yang kuat jika yang masuk ke rumah Jang Han-seok adalah Vincenzo. Kemudian, di sela-sela percakapan itu, Vincenzo mengatakan
bahwa di detik-detik terakhir sebelum Pak Hong ditabrak, dia sempat ditelepon oleh orang yang disebut RDU. Dan dia tak lain adalah Yung Min Chul. Di sini, Chae-yong pun semakin yakin jika pembunuh ayahnya tak lain adalah Woo-sang atas perintah dari Bu Choi. Malam harinya, saat sedang sendiri, Chae-yong menelepon semua teman-temannya yang pernah dibantu untuk diajak bekerja sama melawan Babel. Namun sayang, semua teman-temannya langsung menolak ajakan itu. 이후 통화료가 부과됩니다. 변호사 살생부 올랐다고 이 바닥에 손 다 났어. Keesokan harinya, Chae-yong mengundang Vincenzo untuk membicarakan Jipuragi dan mengajaknya untuk bekerja sama. Hong Chae-yong akan membantu Vincenzo mendapatkan Plaza Gyumga asalkan dia membantu untuk mencari pembunuh ayahnya. Akhirnya, mereka pun menyepakati semuanya dengan syarat bahwa Chae-yong harus mundur jika dia akan menyusahkannya nanti. Sebagai langkah awal, mereka mendatangi penabrak dari Pak Hong di penjara. Mereka ingin mendapatkan bukti siapa di balik kecelakaan itu. Awalnya, penabrak itu bersikeras bahwa itu semua hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Namun, setelah diancam oleh Vincenzo, dia mulai ketakutan dan ia langsung menyebut jika Pak Pyo lah yang menyuruhnya. Setelah mengetahui siapa dalangnya, Vincenzo pun mulai beraksi dan berteriak jika seolah-olah si penabrak telah bekerja sama dengan mereka. Nah, polisi yang tahu jika si penabrak sudah memberitahu informasi kepada Chae-yong dan Vincenzo melapor kepada Bu Choi. Dan yang terjadi, si penabrak akhirnya tewas di dalam penjara. 협조 정말 감사합니다. 꼭 배우 찾겠습니다. 도대체 왜 이래? 빨리. 진짜 노알은 아직 시작도 안 했어요. Chae-yong yang mendapatkan kabar kematian dari si penabrak seketika merasa tidak nyaman karena bukan kematian yang diinginkan melainkan sebuah keadilan. Vincenzo yang mengetahui kecemasan Chae-yong itu pun langsung menyuruhnya untuk segera mundur dan berhenti mencari pembunuh ayahnya. Karena menurut Vincenzo, inilah caranya untuk mengungkap semuanya. Chae-yong tetap akan melanjutkan ini semua dan mengajukan syarat agar mereka tidak merenggut nyawa orang lagi. Vincenzo pun hanya tersenyum mendengar syarat tersebut. Selanjutnya, mereka pun mulai mencari kebenaran Pak Pyo yang dianggap dalang di balik semua ini. Vincenzo yang sudah menemukan keberadaannya pun langsung mengancam, dan Pyo yang sudah terdesak pun langsung mengundang salah satu pelaku lagi, yaitu Hwang Gyu. 제가 계속 얘기를 나눴는데 말을 안 들어먹습니다. 야, 교도관 어딨어? Kemudian, Pyo dan Hwang Gyu diikat terpisah untuk mencari informasi dari keduanya. Mereka dipaksa untuk mengatakan siapa dalang di balik semuanya, namun mereka masih tetap bungkam. Seketika itu, Vincenzo pun langsung menembak Pyo yang membuat Hwang Gyu merasa ketakutan. Bukan hanya Hwang Gyu, bahkan Chae-yong pun takut mereka sudah berjanji tidak akan merenggut nyawa orang lagi. Lalu, Hwang Gyu yang masih saja bungkam akhirnya mengatakan semuanya setelah diancam oleh Vincenzo. 마지막으로 묻는다. 변호사님. 사람 목숨 해치지 말자 그랬잖아요. 하면 되죠. Vincenzo yang sudah mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan Pak Hong langsung mengancam Bu Choi saat dia sedang mencuci baju. Vincenzo meminta agar Bu Choi membersihkan nama baik Pak Hong jika dia tidak ingin mati seperti apa yang dialami oleh Pak Hong. Sifat asli dari Vincenzo pun semakin nampak di sini, yaitu menjadi pembunuh berdarah dingin. 인간이 태어나는 방법은 한 가지지만 왜 이러는 거야? 이혼하지 말자. 피 묻은 옷에 좀 차라리 그냥 죽이지 그래. Selanjutnya, mereka meminta informasi kepada Pyo dan Hwang Gyu tentang keberadaan gudang suplai bahan baku farmasi Babel.
Dan ternyata Pio belum tewas karena ini semua memang rencana dari Vincenzo untuk mengancam Huang Yu mengatakan semuanya. Setelah tahu tentang keberadaan gudang itu, mereka pun pergi ke sana dan melakukan aksinya kembali untuk membakar habis gudang tersebut. 뭡니까? 야간 전기 방역 나왔습니다. Tidak hanya mereka bertiga yang beraksi, mereka juga dibantu oleh orang-orang yang pernah diperjuangkan kebebasannya oleh Pak Hong. Vincenzo juga mengingat keinginan Pak Hong yang ingin sekali membakar semua obat-obat dari farmasi Babel, dan akhirnya itu semua bisa terwujud. Mengetahui hal itu, Jang Han Seok sangat terkejut, ditambah lagi sosok laki-laki tiba-tiba muncul di sana yang ternyata itu adalah Jang Junwoo. 어서 피하십시오, 회장님. 유독가세가 발생할 수도 있습니다. 이 새끼들 전부 다 형님 앞에 무릎 꿇리겠습니다. 알랄가 빈체로